Daniel pasalnya yang ke-11 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan baca untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Menghapuskan korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, lalu menghayati, serta merenungkannya di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semuanya apa kabar? Semua sehat? Sehat jasmani dan rohani? Amin. Jadi kita bersyukur, kita percaya bahwa ketika kita ada sampai pada saat ini, kita boleh duduk bersama-sama dalam persekutuan, ibadah dalam sukacita dan rasa syukur. Itu karena kita terus memiliki anugerah kasih Allah yang menyehatkan kita secara jasmani dan rohani. Apalagi ketika kita selalu duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Percaya bahwa kita akan terus dibaharui dan diberikan kekuatan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Allah dengan satu tema. Jadi tema ini adalah tema yang akan kita terus renungkan di sepanjang bulan ini. Tema kita pada bulan ini, mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita ucapkan bersama-sama, mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau ditanyakan kepada kita semua, apakah saudara mengenal Tuhan? Bagaimana jawaban kita? Kenal Tuhan? Kenal Tuhan tidak? Jangan ragu-ragu. Kenal Tuhan? Kenal. Siapa itu Tuhan? Juru selamat. Ya, jadi tentunya kalau kita ditanyakan apakah kita mengenal Tuhan, tentunya kita semua akan mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan. Kenal di mana ayo? Kenal di YouTube. Kenal ketika kita mendengarkan khotbah. Kata orang seperti itu. Semua bisa membawa sebuah pengakuan yang sedemikian. Tetapi kalau pertanyaannya ditambah lagi. Apakah saudara mengenal Tuhan secara pribadi? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Mengenal Tuhan secara pribadi. Mengapa sampai saya mengatakan bahwa pertanyaan apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi itu adalah sesuatu yang agak sulit untuk dijawab.
Karena mengenal secara pribadi itu berkaitan dengan bagaimana sikap dan bagaimana cara kita untuk memperlakukan orang yang kita kenal itu. Mari kita melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apakah kita benar-benar telah mengenal Allah, mengenal Tuhan itu secara pribadi? Saudara-saudara, mengenal Tuhan secara pribadi itu adalah sesuatu hal yang penting. Mungkin gambaran yang sederhana. Kita bisa mengambil bagaimana hubungan antara suami istri yang saling mengenal secara pribadi. Atau bagaimana persahabatan yang sejati. Bagaimana kita saling mengenal secara pribadi. Kalau kita memiliki sahabat, mungkin kita tahu bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Tetapi orang lain belum tentu tahu bagaimana sikapnya. Orang hanya melihat dia dari luarnya saja. Oh, dia ini orangnya begini. Tetapi kalau sahabat sejatinya mau mengatakan, tidak, dia itu bukan begitu orangnya. Karena apa? Karena dia yang mengenal secara pribadi. Tetapi di dalam kenyataannya, suami istri pun tidak semuanya bisa mengenal secara pribadi. Betul tidak? Juga di dalam persahabatan temanmu, teman akrabmu belum tentu mengenal kita secara pribadi. Karena itulah di dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perceraian. Karena tidak mengenal secara pribadi. Mungkin hanya luarnya saja sekalipun sudah hidup bersama-sama bertahun-tahun. Demikian pula dalam persahabatan kita, persahabatan bisa putus karena tidak mengenalnya secara pribadi. Jadi kalau mengenal secara pribadi berhubungan dengan sikap dan cara kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudara yang kekasih, kita kalau melihat perkembangan zaman ini. Kita berada dalam sebuah zaman yang terus berkembang. Tetapi tahukah kita bahwa perkembangan zaman ini tidak membuat orang-orang itu lebih baik. Tidak membuat orang itu lebih baik. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab 1 Timotius, bagaimana kehidupan orang di akhir zaman, bahwa itu akan semakin jahat. Orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Bahkan begitu banyak kejahatan yang terjadi. Karena itu kalau kita tidak mengenal Allah atau Tuhan secara pribadi, maka tentunya kita juga akan menjadi orang-orang yang pasti akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Kita lihat sekarang, penyesatan itu terjadi di mana-mana. Terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terjadi dalam kehidupan keluarga. Terjadi juga dalam kehidupan berjemaat. Juga masuk di dalam anak-anak di sekolah-sekolah. Penyesatan itu terus terjadi dikerjakan oleh para penyesat. Atau yang biasa kita kenal dengan kuasa kegelapan. Karena saat ini kita berada di akhir zaman. Di mana kuasa kegelapan itu terus bekerja untuk mau menyesatkan banyak orang. Karena itulah kita akan melihat kitab Daniel ini. Bagaimana cara kerja antikris yang terus mau menyesatkan umat Tuhan. Menyesatkan umat manusia agar semuanya binasa. Nah, kalau kita membaca kitab Daniel ini, jadi kitab Daniel ini adalah salah satu kitab yang menuliskan tentang keadaan orang di akhir zaman. Penglihatan Daniel ini mau menyampaikan kepada kita bagaimana sesungguhnya kehidupan di akhir-akhir zaman.
Dan kalau kita melihat apa yang akan terjadi di akhir zaman di kitab Wahyu itu begitu jelas juga dituliskan di sana. Karena itu kita bisa sandingkan kitab Daniel ini dan kitab Wahyu untuk melihat bagaimana gambaran kehidupan manusia di akhir zaman. Saya hanya akan mengambil beberapa hal saja yang disampaikan melalui perikop ini. Pada ayatnya yang ke-31 dikatakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Apa yang dimaksud dengan ini? Saudara-saudara yang kekasih, pada akhir zaman, Daniel diberikan penglihatan bahwa sesungguhnya akan muncul dua kerajaan. Jadi dua kerajaan ini akan berperang, akan adu kekuatan. Kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Kerajaan utara itulah pemerintahan Romawi yang menggambarkan tentang antikris. Dan kerajaan selatan itu adalah Mesir yang menggambarkan keduniawian. Dan inilah yang akan berperang. Dan di dalam penglihatan yang menang itu adalah antikris. Siapa itu antikris? Antikris adalah mereka yang terdepan melawan pemerintahan Kristus. Merekalah yang akan mau menggagalkan kehidupan beriman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itulah dikatakan bahwa di tempat-tempat kudus mereka melakukan kenajisan. Mereka inilah yang memiliki roh antikris, yaitu roh yang akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati Bapak Ibu, bahwa penyusupan itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di tempat-tempat ramai, bukan hanya di tempat-tempat di luar gereja, tetapi di dalam gereja juga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Daniel di sini, bahwa di tempat kudus mereka melakukan kenajisan. Maksudnya apa? Bahwa di tempat-tempat suci, tempat-tempat kita menyembah kepada Allah, di sana juga terjadi kenajisan. Di sana juga terjadi hal-hal yang dilakukan yang tidak harus dilakukan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat, kejahatan semakin menjadi-jadi. Pembunuhan, orang-orang Kristen juga saling membunuh. Orang-orang Kristen juga saling menjatuhkan. Orang-orang Kristen saling menyakiti. Dan inilah gambaran kehidupan yang mau disampaikan oleh Daniel. Yang di dalamnya ada pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis atau antikris yang begitu mau melawan kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan di sini? Penyesatan itu terjadi di tempat kudus, maka akan begitu banyak orang yang akan jatuh kalau tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Maka dia juga akan menjadi orang yang akan jatuh dan menerima penghakiman Tuhan. Janji firman Allah yang disampaikan pada saat ini, barang siapa mengenal Allah secara pribadi, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap kuat, dan dia tetap akan bekerja. Ini yang disampaikan oleh kitab Daniel. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bahwa begitu gencarnya pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Ia adalah dalang penghancur kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Ia juga akan menimbulkan roh perpecahan. Dia juga akan mempengaruhi pikiran-pikiran manusia masuk hal-hal yang jahat. Sehingga manusia akan mengambil satu sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kira bahwa ini adalah suatu hal yang biasa saja. Tetapi inilah cara penyesatan di zaman sekarang ini. Di mana melalui HP, melalui tontonan-tontonan kita, hati-hati. Melalui apa yang kita lihat. Disitulah kuasa
kegelapan akan menyusup dan akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita juga lama-lama bisa menjadi murtad. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Saudara-saudara yang kekasih, siapa yang dimaksud dengan orang bijaksana? Orang bijaksana itu adalah kita semua yang tahu tentang kebenaran. Tetapi dikatakan jikalau kita tidak bertahan dengan api pencobaan, orang-orang bijaksana itu juga akan jatuh. Ingat bahwa ketika kita tidak tahan dengan pencobaan, orang-orang itu juga akan jatuh. Artinya bahwa jikalau kita tidak mengenal Allah secara pribadi, tentunya kita juga akan terbuka dengan hal-hal yang akan mendatangkan kebinasaan bagi kita semua. Jadi cara penyesat-penyesat menyusup di dalam kehidupan kita menggunakan kata-kata yang licin. Coba di dalam Alkitab dikatakan di sini bahwa akan banyak orang yang jatuh dengan kata-kata yang licin. Bagaimana itu kata-kata yang licin? Masih ingat ketika iblis menggodai Hawa? Menggunakan kata-kata yang licin, yang mengalir, yang seolah-olah itu adalah hal yang baik. Menawarkan hal-hal yang menurut kita itu enak didengar dan juga enak dinikmati. Maka inilah cara para penyesat akan menjatuhkan seseorang. Mungkin dia hanya membisikkan di telinga kita, ayo tidak apa-apa, yang penting tidak ada orang lihat. Yang penting kau tidak kedapatan. Ini caranya. Dan akhirnya dia dikatakan bahwa ia akan membujuk. Tahu itu dikatakan membujuk? Kita akan terus diperdaya dengan menggunakan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang menarik. Ini adalah cara penyesatan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita akan mulai ketika kita membuka diri, orang itu akan benar-benar bisa menjadi murtad jikalau ia tidak mengenal Allah secara pribadi. Jadi kata-kata itu bisa menyesatkan orang. Perkataan-perkataan itu bisa membawa orang jatuh, bisa juga membawa orang berada di dalam kekuatan. Jadi perhatikan kata-kata apa yang kita dengar dan yang kita terima. Karena itulah di sini Kitab Daniel terus memberikan satu peringatan bahwa barang siapa yang mengenal Allah secara pribadi, tentunya dia sendiri akan dikuatkan dan akan diselamatkan. Karena kehidupan di zaman akhir ini adalah kehidupan yang semakin sulit. Kehidupan kita semakin besar tantangan. Apalagi kita anak-anak muda. Kita adalah tulang punggung gereja. Di pundak kita ini terletak bagaimana masa depan gereja Tuhan. Karena itulah ketika kita tidak memiliki pegangan, tidak memiliki dasar iman yang kuat, tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Allah, maka tentunya kita bisa terseret dan kita akan bisa tenggelam di dalam berbagai penyesatan. Karena itu marilah kita sebagai jemaat Tuhan akan selalu melihat dan mempelajari situasi yang ada di sekitar kita. Apapun yang ditawarkan kepada kita, ingat bahwa segala sesuatu haruslah kita bawa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita tahu apa yang Tuhan tidak mau. Oh, Tuhan tidak mau kalau saya begini. Oh, Tuhan mau kalau saya melakukan ini. Kalau kita mengenal Allah secara pribadi, maka apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan, semuanya akan kita pertanyakan kepada Tuhan. Di mana Tuhan bisa menjawab? Di dalam hati nurani Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya. Hati nurani selalu berbicara. Ketika kita diberikan pilihan, hati nurani ini selalu berbicara. Jangan, jangan.
Tetapi seringkali kedagingan kita, ego kita mengatakan, lakukan, tidak apa-apa, lakukan. Nah, ini yang seringkali terjadi. Tetapi pada saat ini, kita terus diingatkan agar kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana agar kita memiliki hubungan yang dekat? Tentunya melalui doa yang tak putus-putusnya. Melalui firman yang selalu kita baca dan kita renungkan. Karena hanya melalui itulah kita akan bisa mengenal Allah secara pribadi. Karena itu pada saat ini, ketika kita mengetahui bahwa dunia ini semakin jahat, kita berada di akhir-akhir zaman, maka marilah kita mempersiapkan diri kita. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu kata Injil Matius. Tetapi siapa? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Karena itu marilah kita membawa seluruh kehidupan kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kenalilah Allah Tuhan kita secara pribadi. Karena itulah yang akan membawa kita pada kemenangan dalam berbagai tantangan pergumulan hidup di akhir-akhir zaman ini. Amin.